Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Senang rasanya dapat kembali menyapa Bapak Ibu sebelum kita kembali lagi beraktivitas dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Kembali kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat yang ke-42 dan 43. Demikian firman Tuhan, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Sekali lagi, kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita melihat bagian ini, sekali lagi ini adalah bagian dari perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama. Dia bersama-sama dengan Barnabas melayani banyak orang, dan yang kita baca di bagian firman Tuhan ini bagaimana Rasul Paulus mengajar di banyak bait Allah, dan tentunya banyak yang diberkati, banyak yang dikuatkan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menjawab panggilan kehidupannya sebagai seorang Rasul Yesus Kristus. Nah, dari pembacaan kita di pagi hari ini, kira-kira apa yang dapat kita ambil? Sebelumnya ada dua pertanyaan yang akan mengawali perenungan kita. Yang pertama, apakah kehidupan iman kita saat ini sudah sesuai dengan pengakuan dan pertobatan kita? Kalau kita bandingkan Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 42-49, bagaimana Rasul Paulus melayani dengan Barnabas dibandingkan dengan awal pertobatan Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 9 ayat yang kelima. Di sana kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus sungguh-sungguh membuktikan pengakuan imannya. Bagaimana dia menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupannya. Dan juga dia menyerahkan kehidupannya penuh, mengabdi, melayani kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan iman kita saat ini sudah sesuai dengan pengakuan dan pertobatan kita? Yang kedua, apakah panggilan pelayanan saudara masih sama membaranya, masih sama semangatnya, seperti saat saudara-saudara pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kalau kita membandingkan kisah perjalanan iman Paulus dari awal pertobatan di kisah yang ke-9 sampai perjalanan misi pertama di kisah yang ke-13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 28, lalu kita bandingkan juga dengan perjalanan misi yang kedua di kisah Rasul yang ke-15 ayat 36 sampai pasal 18 ayat 22, dan kita bandingkan lagi dengan perjalanan misi Rasul Paulus yang ketiga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 23 sampai pasal 21 ayat 14, bahkan harus masuk penjara, dianiaya, bahkan akan dibunuh dan mengalami kesulitan-kesulitan. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus tidak kehilangan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Di sini kita belajar sama seperti Rasul Paulus dan Barnabas, kita pun adalah hamba Tuhan sebenarnya. Oleh sebab itu mari kita bertekad ada dua hal. Yang pertama, tetap setia kepada panggilan kita. Dan yang kedua, rela hati dibentuk dan diperlengkapi tentunya. Kalau kita mengingat kembali tentang bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib yang begitu rupa, tentunya ekspresi yang Rasul Paulus tunjukkan adalah juga ekspresi bagaimana dia menghormati, menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Dalam konteks kita, di masa-masa prapaskah seperti ini, bagaimana kehidupan rohani kita? Apakah kita masih tetap semangat? Apakah kita masih tetap antusias dalam melayani Tuhan? Tentunya kita akan mengambil sikap sama seperti Rasul Paulus kalau kita sungguh-sungguh menyadari bagaimana pengorbanan dan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi bahwa hari ini menjadi kesempatan kembali kami mengabdikan, mendedikasikan seluruh kehidupan kami sebagai wujud terima kasih, syukur kami atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekali lagi mampukan kami. Apapun pekerjaan kami, apapun tugas tanggung jawab kami, mampukan kami, agar kami dapat memberikan yang terbaik, sama seperti Rasul Paulus dan Barnabas memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
sama seperti Engkau juga sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati pekerjaan kami, berkati orang-orang kami kasihi, dan berkati negeri kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.